Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih punya masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga tidak terlepas dari konflik. Selamat malam, Rani Zamala. Selamat malam, Kak. Terima kasih hadir menembus mata batin. Terima kasih kembali. Pernah punya konflik sama siapa, Rani? Kalau untuk konflik semua orang pasti punya lah, manusiawi. Cuman kalau untuk di sini Rani pengen sharing aja tentang keluarga. Karena ya hubungan yang gak jauh kan keluarga dulu terutama. Konfliknya mungkin karena sekarang pekerjaan Rani di sini, Rani jauh dari keluarga, jadi tulang punggung itu udah pasti. Cuman Rani kan anak ke-4 dari 6 bersaudara. Otomatis Rani punya 3 kakak yang udah dewasa. Nah, semua tumpuan hidup itu ada di Rani. Nah, entah itu masalah ekonomi ataupun hal-hal lainnya. Nah, terkadang Rani ada di posisi yang lagi down. Gitu. Rani pengen minta tolong sama saudara juga nggak bisa karena terkadang kan kamu udah bintang, kamu udah ini, jadi ya kan harus kamu gitu. Jadi kadang bebannya di situ sih. Akhirnya cara penyelesaiannya seperti apa? Ya mungkin salah satu dari kedua pihak harus ngalah sih. Iya, karena kalau ego ketemu ego kan agak susah tuh, Kak. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu sama sekali. Jadi itu sebenarnya. Iya. Konflik sama keluarga yang paling penting adalah mengutamakan kekeluargaan itu. Iya, Akhirnya ya betul. udah bersikap untuk mengalah. Betul sekali. Baik, Rani terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak bisa bahagia karena perbuatan orang tuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahma. Nggak bisa, Mbak. Aku nggak mau, Mas. Aku maunya Nggak ditemenin bisa, sama bos aku. Nggak tetap mau. nggak bisa. Saya nggak mau masuk. Peraturan. Saya nggak mau masuk kalau saya nggak ditemenin sama bos saya. Saya harus sama bos saya di dalam. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya kalau bos saya tidak ikut masuk, bos saya harus masuk di dalam. Ran, tolong bantuin Nggak, Ran. saya tidak mau. Saya tidak mau masuk kalau tidak ada bos saya di dalam. Mangga yuk. Kenapa Bang Oji? Ini dia minta berdua masuknya. Sedangkan Saya ini nggak kan mau, peraturan Mas. cuma Mbak. Bos saya Partisipan harus kita ikut siapa masuk. sebenarnya? Saya nggak mau masuk kalau tidak bersama Mbak bos Rahma saya. yang mana? Yang kita kasih nama samaran Mbak Rahma yang mana? Saya. Yang ini? Iya. Dia minta sama Bisa. bosnya. Oh, Saya nggak mau kalau nggak sama bos saya. ini mboknya Iya. di rumah. Iya. Bos saya harus ikut di dalam. Saya nggak mau kalau nggak apa-apa. Masuk Gua harus sendiri ikut. aja nggak apa-apa? Iya. Nggak mau. Nggak apa-apa. Gua harus Biar ikut. nunggu aja kali Nggak ya. mau. Ya Saya udah, nggak ya mau udah, ya udah masuk. gini. Ya udah, dia udah kalau misalnya emang lebih nyaman kalau masuk berdua, dua-duanya masuk, silakan dipakai dulu maskernya ya, Mbak ya. Ya udah. Ya Ibu. Mbak boleh ini. masuk. Boleh duluan aja. Ya, boleh masuk. duluan. Silakan. Tapi bos saya masuk ya. Iya, nanti. Saya jamin. Ayo, Ya, sama saya. Ayo. dipakein ininya ya Bang Oji, tolong, makasih. Silakan duduk sebelah sini Mbak, silakan sebelah sana. Oke, silakan duduk, Mbak Rahma. Sebelah sana lagi. Iya. Aduh, selamat malam Mbak Rahma. Malam. Jadi tadi siapa sebenarnya? Itu mbak saya. Mbok di rumah? Iya, yang merawat saya dari kecil. Oh, oke. Nah, ini benar katanya ada masalah sama ayah sendiri. Iya. Gimana Saya ceritanya? ingin tahu. Jadi ayah yang di rumah itu adalah ayah angkat saya. Dan saya ingin menikah, Mas. Saya ingin menikah dan ayah saya tidak mau untuk mewalikan karena ayah angkat saya. Dan ayah angkat saya tidak mau berbicara di mana orang tua kandung saya yang sebenarnya. Tahan di situ sebentar. Ada. Ibu duduk dulu silakan, Ibu. Ibu duduk sebelah sini ya. Duduk sebelah sini. Silakan Ibu duduk sebelah sini. Mas semuanya. Oh, jadi ini saya ulang sedikit ya. Ayah angkatnya tidak mau menikahkan atau menjadi wali. Oke, lalu Ya saya kan harus menikah ya Mas, dan saya harus diwalikan oleh orang tua saya sendiri. orang tuanya di mana? Ayah angkat saya tidak mau kasih tahu di mana orang tua saya yang sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal. Kalaupun sudah meninggal, saya ingin datang ke makamnya, karena saya kan harus
ada wali, Mas. Dan saya tidak mau pakai wali hakim. Sudah ditanya tapi nggak mau ngasih tahu di mana. Tidak. Alasannya apa? Ya papa cuma gitu aja. Papa cuma bilang ingin saya diwalikan hakim aja. Tapi Mbak Rahma nggak mau. Nggak mau. Karena kan dalam agama tidak boleh, Mas. Oke. Nah ini malam hari ini tadi masuk ke dalam studio. Kenapa ngotot mempertahankan harus ditemenin sama mboknya? Karena saya dari kecil, dari usia 2 tahun diurus oleh Mbok. Mbok ini yang bekerja di rumah? Iya, karena mama angkat saya sudah meninggal dari saya kecil. Oh, Mbok tahu soal Rahma ini anak angkatnya? Tahu. Oke. Nah, sampai sekarang belum tahu keberadaan ayahnya. Belum, masih ada atau enggak gitu. Belum, karena papa tidak mau cerita sama saya. Dan rencananya mau menikah dalam waktu dekat. Iya. Oke. Nah, kenapa enggak ayah angkatnya yang mewalikan untuk Karena bukan menikahkan? ayah kandung saya kan, Mas. Dalam agama kan harus dengan ayah kandung atau wali hakim. Iya sih, ya betul. Oke baik, Mbak Rahma, harapannya apa sebenarnya datang ke sini? Saya hanya ingin papa angkat saya jujur di mana orang tua saya, kalaupun masih hidup di mana alamatnya, dan saya ingin datang. Saya ingin minta restu kepadanya. Dan kalaupun memang sudah meninggal, saya ingin datang ke makamnya. Itu saja. Oke, mudah-mudahan kita akan dapat jawaban dari semua pertanyaannya ya. Ya. Kami akan ajak Mbak Rahma untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahma, dengan tanggal lahir 4 Desember 1993 dan mendiami nomor rumah 8. Sosok yang penuh ambisi dan juga tidak mudah menyerah. Saya melihat adanya kejadian masa lalu yang sangat tragis. Sampai saat ini, kehidupannya selalu penuh dengan penderitaan. Saya merasakan adanya sesuatu yang sangat besar yang belum ia rasakan. Hal ini bisa berujung dengan kebahagiaan atau juga kesedihan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Baik, yang Mbak Rahma. Saya. Oke. Mbak Rahma lahir di tanggal 4 di bulan 12, kemudian 1993 dan nomor rumah 8. Iya. Rahma ini ingin menikah, tapi memang dia tinggal bersama ayah angkatnya. Ayah angkatnya tidak mau memberitahu di mana keberadaan ayah kandungnya. Dan malam hari ini dia datang sebenarnya sendiri, tapi nggak mau masuk studio tanpa ditemani oleh mboknya. Mboknya ini yang merawatnya dari kecil, yang kerja di rumah, dan mungkin hubungannya sudah dekat, maka tidak nyaman kalau dia datang sendiri. Makanya hari ini datang ke Menembus Mata Batin ingin tahu sebenarnya di mana sih keberadaan ayahnya, apakah masih ada atau enggak, dan kenapa ayah angkatnya tidak mau beritahu Iya. mana sebenarnya ayah kandungnya. Oke, baik. Satu persatu saya bedah ya. Pertama, saya merasakan Mbak Rahma ini ayahnya masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Still alive. Gitu. Selama ini kenapa disembunyikan oleh ayah angkatnya, Roy? Mungkin ada satu alasan dan disembunyikan seperti itu karena tapi ada perjanjian tampaknya di sini. Kalau saya melihat dalam mata batin saya, tampaknya di sini ada perjanjian A dan B. Iya. Kenapa dia berada di sini dan tidak bisa melihat ayah kandungnya? Saya masih merasakan ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan. Itu yang saya rasakan di kepala saya. Dan di batin saya merasa bahwa kok firasat saya kok bilang gini ya. Orang-orang yang di sekelilingnya itu ada ikatan batin ya.
gitu. Saya jadi kayak ngerasa, saya ngerasa apa jangan-jangan, dan apa jangan-jangan seperti itu. Oh, ada misteri yang belum Ada terungkap kayak ya? misteri gitu loh. Itu yang bisa saya tangkap sih sebenarnya. Selama ini pernah nanya nggak ibu kandungnya ada di mana? Saya diurus sama Mbok dari usia 2 tahun. Mbok tahu? Enggak, Dok. Enggak. Ibu nggak tahu. Tapi Mbok bilang sama aku, jujur sama aku kalau memang Mbok tahu sesuatu. Mbok datang ke rumah papamu. Kamu udah 3 bulan, Dok. Jadi Mbok cuma ngerawat kamu dari kamu bayi. Oke. Jadi gimana? 3 bulan? 3 bulan. Mbok pasti tahu sesuatu, Mbok jujur sama Dari aku. kecil dong berarti tahu Dari ya. bayi saya ngerawat. Mbok nggak mungkin nggak tahu sesuatu, Mbok pasti tahu kan. Waktu itu gimana Mbak, ceritanya nggak bisa tahu, tinggal Mbak. sama ayah angkatnya nih? Gimana awalnya? Apakah ketemu atau diangkat Saya anak? tahu kalau keluarga itu membutuhkan pengasuh bayi. Ah, Kebetulan saya sedang nganggur, jadi saya ngelamar untuk mengasuh bayi, itu aja. oh, dan sampai sekarang ibu yang Sampai ngasuh sekarang ya, saya Rahma. ngasuh Rahma. Oke. gitu ya. Saya melihat dalam mata batin saya dan saya mencium aroma antara kedekatan yang ya mungkin juga sudah bersatu ya. Karena kan dari kecil diurusin lalu Dari 3 bulan? Dari 3 bulan. Saya merasakan dari aroma yang saya cium, mboknya punya ikatan kuat, ikatan batin yang sangat kuat. Artinya, mbok ini juga bisa jadi juru kunci buat kita semuanya. Sebenarnya tahu satu. No. Mboknya tertutup sekarang tiba-tiba. Kalau saya, Mbok jujur sama Rama. kalau saya ada di tengah-tengah mereka. Kamu harus percaya sama Mbok. Mbok kenapa Sini sih nggak deh. jujur sama aku? Semua buat Mas tolong Nggak, aku. maksud saya batuk tadi, maaf. Aku mau tahu, Mas tolong aku. Tangannya Mbok mana? Tangannya kamu mana? Kamu sayang banget sama Mbok ya? Sangat. Mbok juga sayang banget nih sama kamu. Karena saya yang ngerawat dia dari kecil. Saya merasakan, jujur terus terang saya harus bongkar ini, maafkan saya Mbok. Ada rahasia yang Mbok rahasiain. Apa rahasia yang disimpan sebenarnya, Mbok? Kenapa Mbok takut? Kenapa Mbok takut? Mbok ini Aku tahu naik. Mbok. Saya Aku cuma tahu Mbok sedih takut kamu- sekarang. Saya cuma sedih karena kamu mau menikah. Mbok pasti tahu sesuatu. Saya bahagia kamu mau menikah, itu aja. Mbok bohong, Mbok pasti tahu sesuatu kan? enggak. Kenapa Mbok nggak mau jujur sama aku? Aku tahu Mbok seperti apa. Dan sekarang Mbok sangat ketakutan. Iya. Mbok cuma bahagia kamu mau menikah, itu aja. Oke. Hubungan mereka dalam ini lihat nih baik. Tangan saya bersatu dengan mereka bertiga. Saya merasa mereka itu benar-benar saling menyayangi. Saya juga timbul pertanyaan-pertanyaan di otak saya yang mungkin ingin saya tanyakan sebenarnya. Tapi saya nggak tahu akan mengaku atau tidak, atau bisa memberitahu atau tidak, atau jujur atau tidak. Karena saya merasakan dari ikatan tangan ini sangat kuat sekali dan saya langsung terbawa di memori yang sangat kelam sekali. Menurut kamu, Roy, yang tahu permasalahan ini hanya mboknya atau ada saksi kunci lainnya yang mengetahui permasalahan soal Rahma? Saya melihat ada saksi kunci lainnya yang menjadi teka-tekinya Rahma selain Mbok. Tapi Mbok, saya melihat dari mata batin saya, Mbok. Mbok nggak berani lihat saya ya. Mbok jujur Mbok, Mbok tahu apa? Mbok, saya merasa semakin kamu seperti itu, Iya, aku tahu Mbok seperti ketakutan. Mbok nggak biasanya seperti ini. Mbok Aku sama tahu. Rahma, listen to me, Rahma. Kamu tahu Mbok kan dari
Dari kecil sampai besar. Gestur tubuh dan mata. Pernah seperti ini nggak? Enggak. Aku merasakan Mboknya lagi ketakutan. Saya mau nanya nih satu. Mbok, ayahnya tahu di mana? Ayah angkatnya Rahma? Ayah kandungnya. Enggak. Kalau ayah angkatnya ada di mana tahu? Ayah ada. Dia tahu ayah Ada. angkatnya. Ada. Bisa ditelepon nggak? Papa bisa? Ya, kamu punya nomor telepon papa kamu? Bisa? Boleh. Mungkin HM. lebih jelasnya Biar ditanya kita ke dengar dari papanya. telepon. Kita mau tanya Roy, tanya tentang sebenarnya benar atau enggak ayah kandungnya Rahma masih ada. Iya. Sebenarnya ayah kandungnya, nggak maksudnya kita nelpon siapa nih sebenarnya? Ayahnya, ayah angkatnya. Ayah angkatnya kan. Kita coba telepon ayah angkatnya. Saya akan coba telepon, tapi nggak tahu ya Papa mau datang atau tidak. Karena Coba. Kita nomornya berapa? Jelas. Mbok, saya punya mata dan saya punya pikiran yang bisa membaca. Mbok terlihat mengelak terus ketika saya melihat Mbok. Seperti ada yang ditutupin ya. Nanti saya akan gali lebih dalam, Mbok. Oke. Kalau misalnya emang salah satu saksi kunci yang tahu ini adalah ayah angkatnya, coba ditelepon, diminta datang aja. saya coba ya Mas, Papa mau datang atau silakan tidak? pakai speakerphone aja. Ya, kasih speakerphone buat kita semua. Ke studio IBN. Halo Pak. Ya, Papa lagi di Papa, aku lagi di Antv. Papa bisa jemput aku nggak? di Antv. Ngapain kamu di Antv? Iya, Papa jemput aku dulu aja ke sini di Antv. Ya, ya. Tunggu sebentar ya, tunggu di sana. Aku tunggu ya, Pak. Oke, Bapak berangkat ya. Iya, di ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan buru-buru. Ntar tabrakan. Takut kan apa nih? Tiba-tiba kaget. Bisa Papaku. dijemput atau enggak? Iya. Iya, pasti langsung Terus di jalan mengkhawatirkan sih. Iya. gimana? Ya sih, tiba-tiba dengar ada apa nih ya? Jung gitu. Tapi kelihatannya ayahnya sayang ya. Maksudnya deket gitu hubungannya Siapa nih? antara ayah angkatnya dengan Rahma. Oh iya dong, pasti. Kalau kamu dengar dari suaranya seperti apa? Hubungannya memang cukup dekat ya, Roy? Hubungannya cukup dekat sekali dan mengayomi. Mengayomi. Tapi saya penasaran nih, Mbok. Mbok nggak bisa lepas dari tatapan saya, Mbok. Mbok, coba tatap mata Roy. Mbok, itu ibu kandungnya ya ternyata. Bo, kenapa seperti menutupi sesuatu? Oh, kenapa nangis? Mas, jangan nangis. Mas, cukup, Mas. Ada rahasia yang nggak diungkap ya sebenarnya. Karena Mbok nggak pernah bersedih di depan Mama aku. sedih, dia mau nikah tapi nggak ketemu sama Mbok nggak pernah menangis di depan aku. Cukup ya, Mas. Mbok jangan Baik. nangis. Dia cuma ingin menikah, ingin diwalikan itu aja. Ya kan pasti menyedihkan kalau jangan Mbok tahu sebenarnya di nangis. mana keberadaan ayah kandungnya. Saya nggak tahu ayah Dia kandungnya mau di mana. menikah tapi nggak Saya dikasih nggak tahu tahu dan ayah nggak tahu kandungnya di di mana mana. keberadaan ayahnya. Saya nggak tahu. Beneran Mbok Mbok tahu nggak tahu. sesuatu? Saya nggak tahu. Mbok jujur sama aku. Nggak, sayang, kita tunggu papa kamu ya. Kita tunggu papa kamu. Sebentar Mbok papa kalau kamu tahu datang. sesuatu, Mbok tahu Papa nggak akan cerita apa-apa sama Udah sampai. aku. Kita Cepet tunggu ya. papa kamu sebentar ya, Nak. Coba kita tunggu ketemu papa Papa ya, sebentar Bapak kamu. Rencananya menikah di tanggal berapa? Iya, dipasangin audio aja sama maskernya. 1 bulan. Pakai clip on. Dari Makasih sekarang. Mas Don. 1 bulan dari sekarang ya. Kita harus selesaikan teka-teki misteri ini sebelum pernikahan kamu ya. Iya karena ayah angkatnya nggak bisa nikahin kalau ayah kandungnya sebenarnya masih ada. Iya benar. Ayah kandungnya masih ada. Ayah angkatnya nggak mau ngasih tahu sebenarnya masih Papa hidup nggak atau mau enggak. kasih tahu. Papanya nggak mau ngasih tahu di mana juga. Sebetulnya papanya sudah merelakan dia menikah dengan wali hakim, Mas. Tapi dia tetap kekeh mau cari bapak kamu. Karena dalam agama tidak boleh, Mbok. Mbok tahu itu kan? Mbok kan ngajarin itu dari kecil sama aku. Ya kecuali Mbok ayah ngajarin agama kandungnya dari yang kecil sama bilang dan aku. merelakan itu. Ya, kita tunggu bapak kamu. Mbok menyimpan rahasia banyak ya. Saya akan jadi Bapak silakan duduk sebelah sini Pak. Oh ya.
silakan duduk. Wih, makasih. Udah pakai clip on? Maras, kenapa kamu ada di sini? Apa ini buat syuting-syuting kayak gini? Pak, Bapak, Hah? Iya. sebentar sebelum banyak pertanyaan yang mungkin ada di kepala Bapak, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya... Saya ganti dengan nama samaran ya Pak ya. Ya, baik. Ganti Michael. Pak Michael, Iya. ini bener anaknya? Ya benar ini anak saya. Ya, oke. Bapak sayang pasti sama anaknya dan bahagia pasti sebulan dari sekarang Bapak akan melihat anaknya menikah ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Tapi memang benar kalau ini adalah anak angkatnya Bapak. Ya, emang ini anak angkat saya. Tapi sebenarnya sih nggak usah terungkap di acara kayak begini sih. Enggak. Ini kita mohon maaf, ini bukan maksud lancang kok. Tapi memang ini Rahma datang ke sini sebenarnya biar saya ngejelasin Rahma ya. Karena Rahma ini ya seperti yang Bapak tahu ingin menikah, tapi belum tahu keberadaan ayah kandungnya di mana. Makanya datang ke Kampus Mata Batin sebenarnya ingin minta solusi untuk cari tahu, minta dibantuin di mana sebenarnya keberadaan ayahnya. Dan kami merasa bahwa yang mengetahui dan bisa menjawab semua pertanyaan ini ya Bapak.